Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Herodes yang agung. Herodes atau Hordos atau juga dikenal sebagai Herodes pertama adalah seorang raja boneka Romawi yang berkuasa atas wilayah Yudea pada tahun 74 sebelum Masehi. Dia merupakan seorang raja dan politikus yang kejam dan licik. Bahkan dia rela melakukan apapun untuk melindungi tahtanya sebagai raja. Dan dia juga tega membunuh istri keduanya, yaitu Maryam beserta anak-anaknya, dan juga mertuanya yang bernama Hyrcanus, serta ketiga saudaranya, dan anak dari istri pertamanya, yaitu Antipatros, karena mereka dicurigai ingin mengkudeta kedudukannya. Herodes yang agung berasal dari sebuah keluarga Idumea yang kaya dan berpengaruh. Orang Idumea merupakan keturunan orang-orang Edom dalam Alkitab Ibrani yang menetap di Idumea yang dulunya dikenal sebagai Edom. Ketika Yohanes Hyrcanus dari keluarga Makabe menaklukkan Idumea pada tahun 130 hingga 140 sebelum Masehi, ia menuntut semua warga Idumea mentaati hukum Yahudi atau pergi dari tempat itu. Dan akhirnya kebanyakan orang Idumea memeluk agama Yahudi. Keluarga Herodes berhubungan akrab dengan tokoh-tokoh pembesar di Roma seperti Pompeius dan Cassius. Pada tahun 47 sebelum Masehi, ayahnya diangkat sebagai prokurator atas Yudea yang kemudian menunjuk anaknya yaitu Herodes menjadi gubernur Galilea pada usia 25 tahun. Setelah ayahnya diracuni pada tahun 43 sebelum Masehi oleh seorang pemungut cukai, Herodes memerintahkan si pembunuh itu dihukum mati. Setelah ia kembali dari suatu peperangan, ia bertunangan dengan seorang putri bernama Maryam yang pada saat itu masih remaja. Putri Maryam berasal dari dinasti Hasmonean yang merupakan penguasa kehormatan Yudea. Karena saat itu ia sudah menikah, ia menyingkirkan istri pertamanya yaitu Doris dan anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun yang bernama Antipatros, dan ia menikahi Maryam. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Antigonos dan orang-orang Partia menyerang Yudea, dan Herodes meninggalkan Yerusalem dan melarikan diri ke Roma untuk pertama kalinya. Di sana, ia diberi gelar sebagai Raja Yudea oleh Markus Antonius. Namun, Herodes baru menaklukkan Yudea dan memerintah sebagai raja pada tahun 37 sebelum Masehi. Ia berkuasa selama 34 tahun. Menurut cerita, pernikahan Herodes dengan istri keduanya yang bernama Maryam dikaruniai 2 putra yang sangat disukai oleh masyarakat. Akan tetapi, seorang putra dari pernikahan istri pertamanya yang bernama Antipatros sangat membenci mereka dan ingin merebut kekuasaan. Bibinya yang merupakan saudara perempuan Herodes yang bernama Salome juga ikut membantunya dalam rencana tersebut. Lalu Raja Herodes percaya atas kebohongan yang diceritakan oleh Antipatros dan Salome dan meminta agar kedua putranya itu dihukum mati. Setelah kedua putranya dihukum mati, rencana jahat Antipatros akhirnya terbongkar juga. Dan Herodes
akhirnya ikut mengeksekusi Antipatros juga. Selain ia menikahi kedua istrinya, Herodes juga menikahi salah satu keponakannya, sepupunya, dan wanita lain bernama Maryam kedua, yang kemudian ia ceraikan. Lalu seorang wanita Samaria yang bernama Maltas, dan seorang wanita dari Yerusalem bernama Kleopatra, serta 3 wanita lagi yang ia nikahi di tahun yang sama. Raja Herodes merasa kurang percaya diri karena ia tidak memiliki darah keturunan Yahudi. Walaupun ia menganut agama Yahudi, namun dia masih tetap dipertanyakan oleh rakyatnya. Dan pernikahannya dengan Maryam yang berasal dari keluarga penting Yahudi tidak mengatasi masalah bahwa keluarga kerajaan non-etnis Yahudi memiliki kekuasaan di tempat yang seharusnya menjadi provinsi Yahudi. Dan orang-orang Yahudi juga kesal kepada Herodes karena dia mengizinkan pertarungan hewan dan permainan ala Romawi di tanah mereka. Namun boleh dibilang Raja Herodes harus mengintegrasikan budaya Romawi di wilayah yang ia kuasai, karena Roma telah memberinya kekuasaan dan ia harus mengikuti kemauan Roma, meskipun pastinya akan ada ketegangan dan benturan budaya. Di sisi lain, Herodes ternyata memiliki kecintaan pada infrastruktur bangunan, salah satunya merenovasi kuil menjadi lebih menawan, di mana kuil yang direnovasi tersebut adalah tempat tabut perjanjian disimpan, yang juga menjadi lokasi terpenting bagi orang Yahudi di kerajaan Herodes. Dia pun mendapatkan gelar agung sebab dia memulai begitu banyak proyek arsitektur yang bermanfaat selama masa pemerintahannya. Dia membangun infrastruktur kota dan benteng militer, dan dia juga mengalokasikan dana ke kota-kota seperti Antioquia dan Sparta agar mereka bisa unggul dalam pembangunan. Raja Herodes juga melakukan kampanye masyarakat dengan melakukan perbaikan bait suci. Tetapi dia juga memberikan sumbangan besar-besaran untuk melanjutkan acara Olimpiade yang sempat terhenti karena kekurangan dana. Hal ini juga yang membuat Romawi menyukainya. Herodes Agung juga memainkan peranan pada kisah di Alkitab dalam Injil Matius pasal 2 yang mencatat terjadinya pembunuhan anak-anak di Bethlehem, yang dimana dikisahkan tak lama setelah kelahiran Yesus, orang-orang Majus dari timur tiba di Yerusalem untuk mencari tahu tentang keberadaan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, karena mereka telah melihat bintangnya di timur dan karena itu mereka ingin menyembahnya. Herodes yang adalah raja Yudea terkejut dan ketakutan mendengar kemungkinan lahirnya seorang raja baru yang dapat merebut kekuasaannya. Herodes dinasehati oleh semua imam kepala dan ahli Taurat yang dikumpulkannya bahwa para nabi telah menulis bahwa yang diurapi akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Oleh karena itu, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan diam-diam dan mengirim mereka ke Bethlehem dan menyuruh mereka bila mana mereka telah menemukan anak itu, mereka harus melaporkan kembali kepadanya dengan alasan supaya ia pun ikut datang untuk menyembah yang diurapi tersebut. Namun setelah mereka menemukan Yesus, orang-orang Majus itu diperingatkan dalam sebuah mimpi agar tidak kembali ke Herodes. Demikian pula Yusuf, ia diperingatkan dalam sebuah mimpi bahwa Herodes bermaksud membunuh Yesus, sehingga Yusuf dan keluarganya melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari Herodes. Ketika Herodes menyadari bahwa ia telah ditipu oleh orang-orang Majus itu, ia memberikan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Herodes meninggal karena suatu penyakit ginjal dan infeksi pada alat vitalnya yang mengakibatkan kencing nanah.
dan ia juga mengeluh sakit perut, kejang, serta gatal-gatal yang tak kunjung sembuh. Setelah Herodes meninggal dunia, kerajaannya dibagi-bagi di antara ketiga anaknya, yaitu Herodes Archelaus, anak dari istri keempatnya yaitu Maltas, untuk wilayah Yudea dan Samaria, Herodes Antipas, anak dari istri keempatnya juga yaitu Maltas, untuk wilayah Galilea dan Perea. Herodes Antipas juga terkenal atas perannya dalam peristiwa yang berujung pada eksekusi Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Dan Herodes Filipus, anak dari istri ketiganya yaitu Maryam kedua, untuk wilayah timur laut, dan mereka memerintah sebagai tetrak, bukan sebagai raja. Demikianlah cerita Herodes yang agung, yang mengisahkan tentang pemerintahannya yang lalim dan kehidupannya yang gelap, serta perannya dalam pembunuhan anak-anak di Bethlehem karena ia takut kekuasaannya akan direbut oleh seorang raja yang diurapi. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.